Ketua DPC PDIP Solo ingatkan Gibran akan bernasib seperti Rustriningsih jika jadi cawapres Prabowo. Tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo, ya hak Mas Gibran sendiri. Artinya semua atau seluruh warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, hak dipilih dan hak memilih, hak mencalonkan dan hak dicalonkan. Kalau di aturan partai sendiri? Loh, kalau partai kan sudah jelas toh, kalau kamu sudah ke PDI Perjuangan, kalau kamu dicalonkan ke partai lain, oke no, contoh aja sederhana lah. Bupati Mbak Yuni tadinya calonkan Gerindra dan PKS, sekarang kembali ke PDI Perjuangan, ya bisa biasa saja, tidak ada persoalan bagi kita. Melihat ya WNC menunggu waktu yang cukup panjang atau bisa terlalu lama, terlalu cepat kan. Tetapi konteks ini karena kan ada katanya putusan MK yang masih ada diksi penambahan yang ditunggu-tunggu. Koma. Ya, pakai koma kan, bahwa minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai pejabat daerah. Ya. Nah itu kan apakah ini yang ditunggu oleh Gerindra sehingga nanti baru mengumumkan cawapresnya? Karena kalau kita lihat di 40 tahun titik kan selesai dong ya, berarti ya? Harusnya udah selesai, artinya tidak ada peluang. Ya, sekarang nggak ada. Tetapi dengan ada koma bahwa kalau nanti pernah menjabat sebagai kepala daerah, berarti kan masih ada ruang untuk Gibran. Nah itu mungkin menunggu itu, Gerindra mempersiapkan menunggu waktu yang tepat kapan itu diumumkan. Saya nggak tahu MK mengumumkan. Tapi begini juga, dari survei Voxpol kemarin itu memang 68% itu masyarakat setuju dengan usia minimal 40 tahun. PP 25, peraturan partai 25, itu mensyaratkan paling tidak minimal 2 tahun sudah ada di partai. Ya, menjadi kader. Dan kemudian pemilihan calon wali kota itu proses dari bawah. Dan itu sudah dijalankan. Mega karena dia mungkin sayangnya sama Jokowi, dengan hak prerogatif dia diabaikanlah itu. Diistimewakanlah ini. Alangkah tragisnya dengan gampang sekarang mau ditinggal. Siapa yang ditinggal maksudnya? Kalau Gibran kemudian maju keluar dari PDI Perjuangan, kita nggak terbayang aku etikanya, tata keramanya, budayanya, nggak terbayang saya. Artinya tapi selama pada waktu pencalonan itu dia berhenti dari yang ya otomatis toh yo. Lah yang mencalonkan itu siapa dan di mana sebagai apa toh? Kalau misalnya nanti Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, berarti secara otomatis harusnya keluar dari PDIP atau gimana? Tidak usah keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada kriteria di mana dilihat? Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Pak Prabowo ngomong sama Pak Jokowi, Pak saya minta Gibran jadi calon wakil presiden. Pak Jokowinya nolak. Tapi kan reputasi Pak Erik lagi bagus-bagusnya sekarang. Ya, begini, Bang, kalau kita bicara calon wakil presiden untuk Prabowo, sebetulnya Gibran bagus, ya. Erick Thohir bagus, ya. Khofifah bagus, ya. Semua yang menambah suara bagus. Tapi memang pada hari ini kolam suara paling besar di Republik Indonesia itu namanya pendukung Jokowi. Oh, Pak Wali Kota, ya kalau Pak Wali Kota jadi cawapres, balik lagi saya harus fair, saya harus mendengar aspirasi dari seluruh teman-teman di PSI, di DPD, DPW semuanya, karena balik lagi kita mengambil ini keputusan bersama, bukan karena saya dekat dengan Pak Wali Kota atau apa seperti itu. Tapi kalau secara pribadi mendukung ya? Apa? Secara pribadi mendukung ya? Prabowo juga sempat meminta Mas Gibran untuk jadi cawapres. Pak Prabowo sudah sempat meminta Mas. Dan semua orang sudah tahu, beliau sudah minta perkara itu dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, Mbak Puan dan lain-lain. Ada jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo. Jawabannya, umurnya tidak cukup. Kalau misalnya umurnya cukup,
apakah akan menerima lalu berskor. Tapi kan lagi ada uji MK Mas. Uji MK kan sedang berproses juga. Dan tampaknya semua menunggu. Ditunggu aja. Ketua DPC PDI Perjuangan FX Hadi Rudiatmo mengingatkan konsekuensi apabila Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Apabila itu terjadi, Gibran otomatis keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan. Otomatis Toyo lah yang mencalonkan siapa dan di mana sebagai apa, otomatis sudah pindah partai, ya otomatis toh. Terangnya saat ditemui di Girly Corner pada Selasa 10 Oktober. Ia pun mencontohkan Wali Kota Solo periode 2000-2005 almarhum Slamet Suryanto yang mencalonkan melalui Partai Damai Sejahtera atau PDS. Slamet Suryanto almarhum kan dicalonkan pertama dari PDI Perjuangan. Pertama kali Rakercap diikuti 4 pasang. Pas Ahmad Suryanto melalui Partai PDS otomatis keluar dari PDI Perjuangan, terangnya. Aksi menyeberang menjelang pencalonan merupakan hal yang sering terjadi. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Solo sendiri, Sragen, Klaten, Sukoharjo, tidak ada persoalan bagi kita, jelasnya. Jika Gibran nanti resmi dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju, maka ia otomatis keluar dari keanggotaan PDIP. 9 September 2019 menjadi anggota PDI Perjuangan, sehingga kalau Mas Gibran dicalonkan lewat partai lain, ya seperti tadi, Slamet Suryanto, Rustri-Ningsih, banyak contohnya, terangnya. Terlepas dari itu, mencalonkan diri sebagai pejabat publik merupakan hak setiap warga negara. Saat ini publik tinggal menunggu kesediaan Gibran sendiri seperti apa.